selama 2 bulan lebih, waktu di mana kita tidak dapat mengendalikan keadaan. Keadaan seolah memaksa kita menahan diri dari berpergian, menahan diri dari bertemu dengan saudara dan handai taulan, menahan diri dari kegiatan berlibur yang kita rencanakan. Bahkan kita harus rela kehilangan pekerjaan kita, melupakan sesaat pertemuan dengan orang-orang terkasih. Kebiasaan yang menyenangkan seolah hilang dan tidak pernah terjadi. Berjabat tangan, berpelukan dalam kasih persaudaraan terhenti. Menolong orang yang terkena musibah dan mengunjungi mereka yang sakit adalah satu hal yang dihindari belakangan ini. Bahkan kita harus menahan diri dari bertemu untuk beribadah bersama-sama di rumah ibadah. Bersama saya Jan Ritumangga, kita akan menyaksikan berita mission dengan tema Masih Ada Tuhan, Masih Ada Kuasa Tak Terbatas. Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Purwokerto dengan keanggotaan berjumlah 91 orang dan mayoritas adalah para pedagang. Dampak COVID-19 sangat terasa dan mengganggu pekerjaan para anggota jemaat. Malah ada yang harus mencari pekerjaan lain karena pekerjaan awal mereka sudah tidak dapat menghasilkan. Atau ada yang mengganti item barang dagangannya untuk dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan para pembeli. Namun walau demikian, umat Tuhan tetap setia dalam beribadah memuji Tuhan di tempat mereka masing-masing dan bahkan menyampaikan persembahan mereka dengan penuh sukacita. Jika kita dapat memilih, maka yang terbaik yang kita raih. Jika kita dapat menetapkan, yang terindah yang kita kedepankan. Namun untuk saat ini, jangankan untuk memilih, bahkan sekedar untuk menikmati yang ada pun tidak ada kesempatan. Untuk menjadi terbaik bagi diri sendiri pun seolah tidak mampu, terlebih untuk menjadi terbaik bagi orang lain. Superioritas manusia di antara makhluk ciptaan lainnya seolah sudah mencapai garis finish. Kami Jemaat Purwokerto, Kalikidang dan Banyumas berusaha menjaga hati dan pikiran untuk tetap optimis bahwa badai ini akan berlalu. Saat ini kita berada di dalam gedung gereja Jemaat Kalikidang. Gereja yang dalam 2 bulan terakhir juga belum dapat digunakan untuk beribadah. Salah satu gereja yang ada di Kabupaten Banyumas dengan keanggotaan 11 kepala keluarga dan mayoritas adalah buruh pabrik. Anggota jemaat kita di Jemaat Kalikidang sangat terdampak pandemi Corona. Semua merasakan sedih, kacau balau, tatanan kehidupan porak-poranda. Kehancuran yang ditimbulkan berdampak besar pada penampakan fisik, namun terlebih lagi pada mental. Kekhawatiran yang selama ini berusaha kita atasi, seolah menjadi momok yang semakin besar, hingga lebih menakutkan dan tak terkendalikan. Seorang bijak pernah berkata, gagal berencana berarti merencanakan untuk gagal. Namun saat ini, sesuatu yang sudah direncanakan pun harus gagal. Semua berusaha bertahan dalam keadaan serba sulit. Para anggota jemaat, mereka harus bekerja keras memutar pemikiran agar menemukan ide jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan untuk bertahan dalam situasi ini. Pekerjaan yang mereka tekuni selama ini harus terhenti, lalu memulai pekerjaan baru yang mereka pikirkan dan upayakan dengan susah payah. Semua harus dipelajari dari awal lagi. Yang usaha berdagang terhenti karena daya beli jauh berkurang. Mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik diberhentikan. Keceriaan direnggut. Tawa yang tadinya keras kini tergantikan dengan suara memelas. Kebiasaan untuk bekerja keras menjadi lesu. Musik yang dapat menghipnotis dengan kegirangannya menjadi tidak lagi menarik untuk didengar. Semakin banyak tangan yang bertopang dagu karena kebingungan dan kepanikan. Dalam keadaan seperti ini, gereja berupaya hadir, menyampaikan bantuan kepada anggota jemaat, menyediakan tayangan-tayangan ibadah beserta firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan, menyediakan liturgi ibadah secara tertulis bagi mereka yang tidak bisa mengakses tayangan online, agar dapat melakukan ibadah di rumah masing-masing.
Ketika kekhawatiran hampir-hampir menang, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tidak dibiarkannya manusia itu tidak berpengharapan. Ia menitipkan pesan ke dalam hati mereka untuk saling menguatkan, mengingatkan tentang kuasa Tuhan, dan berusaha saling menghibur. Ketika hati dan pikiran diarahkan untuk meyakini Tuhan dan kuasa-Nya, maka kita akan dituntun kepada keadaan yang menyenangkan. Benarlah apa yang Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia memberikan kekhawatiran, ketakutan, tetapi sementara itu terjadi, keyakinan kita kepada pimpinan Tuhan membuat kita merasa damai. Ketika kita mempercayakan semua kepada Tuhan dan meyakini penyertaan-Nya, maka senyum keceriaan kembali muncul, tangan kembali diangkat untuk bersyukur, lagu-lagu kembali memiliki makna dan menghibur. Karena kita kembali disadarkan tentang penyertaan Tuhan, hari-hari berlalu dan kita tetap akan melihat bahagia dan memiliki harapan. Saat ini pemandangan yang Anda lihat adalah bangunan gedung gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Banyumas. Jemaat yang berada tidak jauh dari alun-alun kota Banyumas. Dan tempat ini menjadi perjalanan terakhir dari berita mission kita untuk saat ini. Biarlah kiranya saudara-saudara dapat berdoa untuk kami, Jemaat Purwokerto, Kalikidang, dan Banyumas. Semoga kita tetap dalam keadaan setia dan berpengharapan sepanjang berita mission ini. Maka pikiran kita dituntun untuk memahami bahwa masih ada Tuhan, dan selagi ada Tuhan, maka akan selalu ada kekuatan yang tidak terbatas yang akan memimpin perjalanan kehidupan kita. Tetap setia, tetap dalam keadaan sehat, dan tetap untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Anda berdoa untuk kami, dan kami pun berdoa untuk kita semua, sehingga ketika menantikan Tuhan datang, kita menantikannya dalam keadaan setia, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghibur, saling menguatkan dalam segala kondisi situasi apapun. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Saya Jandri Tumangger dari Kabupaten Banyumas menyampaikan berita mission kita pada saat ini.